Kami di sini telah menyusun makalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang berjudul menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Di sini berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Beranjak dan definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi inilah adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan mengurangi kandungannya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengikat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Kau menciptakan semua ini sia-sia. Masih Kau lindungilah kami dari azab neraka. Berpikir kritis, definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mustaji. Ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Salah satu contoh kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah seperti memperkirakan apa yang terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada hari ini. Salam menjadikannya sebagai pokok ajaran agama. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata kepada siapa wahai Rasulullah, bagi Allah berbicaranya, bagi Rasulnya dan para imam kaum muslimin serta adalah kaum muslimin. Hukum menyampaikan nasihat menurut Ibnu Daki menyatakan bahwa hukum memberikan nasihat adalah fardu kafiyah. Jika ada pihak yang memenuhi syarat dalam menjalankannya, maka gugurlah kewajiban dan selain. Dan memberi nasihat harus disesuaikan dengan menurut kadar kesanggupan seseorang. Ada menyampaikan nasihat, alangkah indahnya jika di antara kaum muslimin mengetahui adab-adab dalam bernasihat. Saling menasihati dalam kebaikan akan timbul rasa cinta dan hubungan yang tinggi. Adapun adab-adab dalam bernasihat menurut Abdul Aziz bin Fahih Asy-Syafi'i ada 5 adab. Di antaranya adalah niat yang baik. Hendaklah orang yang memberi nasihat kepada orang lain meniatkan semata-matanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mencari pahala dan balasan darinya. Sebab nasihat yang diberikan kepada kaum muslimin mengandung pahala yang sangat agung. Dari saya dari kelompok 4 kedua terakhir, pertanyaannya itu gimana, apa pandangan Islam terhadap manusia yang berpikir secara kritis tetapi ke arah yang negatif? Menjawab pertanyaan dari Jidan, berpikir kritis itu diartikan bahwa seorang muslim menempatkan Allah, Rasul, dan Islam di dalam hati terdalamnya. Sikap yang satu ini sangat dianjurkan dalam agama Islam, sehingga tidak heran jika disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Sama ada dampak negatif dari berpikir kritis. Dampak negatif lainnya adalah dapat mengganggu hubungan sosial. Terlalu banyak berpikir kritis dapat membuat seseorang meragukan kemampuan diri sendiri. Berpikir kritis juga dapat membuat kita terlalu kritis terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga dapat menurunkan rasa percaya diri dan harga diri. Saya jadi mewakili kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan. Tadi kan ada
Moto, berpikir sebelum bertindak. Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari Putri ya. Ini bakal ngasih contoh tentang mengerjakan tugas dalam kehidupan sehari-hari buat sekolah. Di sini kan berpikir sebelum bertindak. Jadi berpikir sebelum bertindak itu kita ketika mengerjakan tugas kita harus berpikir dulu ini bagian mana, terus dibaca ulang kan, berpikir dulu. Kan kalau misalkan sekiranya kita langsung bertindak dalam menulisnya atau dalam mencatatnya, terus waktu dibaca ulang dipikir lagi, oh ternyata ada yang salah. Nah itu makna dari semisalnya kayak berpikir dulu baru bertindaknya supaya kita nggak terjadi kesalahan buat berikutnya, supaya tahu gitu. Terus kalau fotokopi juga kan dicek dulu, berpikir dulu, terus baru Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayani dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah bagaimana sikapmu jika seseorang yang kamu nasihati tidak terima dan malah tersinggung? saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aini. Dalam Islam tadi yang Agni sebutkan tadi, menasehati seseorang itu harus secara diam-diam dan harus kayak emang benar-benar gitu kita menasehati, bukan malah kita yang merasa kayak kita tuh paling benar, paling baik, bukan seperti itu. Sekarang tibalah di bagian penutup. Kesimpulan dari makalah ini yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan sikap optimis, tidak mudah putus asa, sebab yang menimpanya ia yakin sebagai ketahuan yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada seorang muslim sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih dan penyayang. Oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah, maka ia akan bersabar, sebab buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Sebaliknya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Karena dalam kaitan dengan takdir ini, lahir sikap sabar dan tawakal yang dibuktikan dengan harus menaati berusaha sesuai dengan kemampuan untuk mencari takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kita kelompok 1. Mohon maaf jika ada dalam kesalahan-kesalahannya dan kurang pasti dalam pembacaan ayat Al-Qur'annya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.